Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ahmad Ramadan dari kelas 12 TKJ 3 SMK Cengkareng 2. Tujuan dibuat video ini untuk penyelesaian tugas PKN yang bertemakan ancaman terhadap Pancasila. Dalam video ini saya akan membahas salah satu ancaman terhadap Pancasila mengenai demo. Silahkan tonton video berikut ini. Dan ini udah kesekian kalinya sebenarnya nyawa sipil itu hilang begitu aja, dan bahkan bisa dibilang dihilangkan oleh aparat. Negara ini layak untuk dapat pemerintah yang lebih baik. Negara ini layak untuk dapat perwakilan yang lebih baik. Penjahatnya bukan kita tapi mereka, betul. Bakar bukan kita tapi mereka, betul. Revolusi! 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 Ratusan massa yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara atau USU menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Awalnya penyampaian aspirasi berlangsung kondusif, namun kericuhan mulai terjadi usai sejumlah mahasiswa mencoba untuk memaksa masuk ke dalam gedung kantor DPRD. Aksi saling dorong dengan aparat pun terjadi, bahkan massa yang tak puas sempat melempari petugas dengan botol dan membakar ban bekas. Tuntutan kami hari ini adalah kami ingin Dewan Perwakilan Rakyat untuk turun ke jalan dan mendengarkan aspirasi kami. Kami tidak senang dengan gaji mereka yang melebihi 90 juta per bulan. Itu satu dari antara 12. Aksi ini dilakukan sampai kami menang, Pak. Sampai rakyat menang, sampai mahasiswa puas dengan tanggapan-tanggapan yang ada di dalam sana. Diketahui usai gagal memasuki gerbang gedung kantor DPRD, massa bergerak ke arah gerbang pintu barat. Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, petugas pun akhirnya mengambil tindakan untuk memecah konsentrasi massa dengan menyemprotkan air dengan water cannon. Panji Satrio, Berita 1, Medan, Sumatera Utara. Roti, Mas. Lagi demo nawarin roti. Ada kok malu-malu. POV, introvert demo. Demo bawa ular. POV, ketika sendal gak mau diajak demo. Kakeknya sing bau reksa malah tauru. Abang ojol jatuh ke got. Bukan main, Oi, Allah Akbar. Aduh, Bang. Ya Allah. Astagfirullah, Bang. Aduh, nggak apa-apa, Bang. Serius. Cek dulu ada luka nggak? Spiderman ikut demo. Ketiban rezeki, ketiban band. Mata nih gue, Pak. Ojol ikut demo. Ojol kirim GoFood. Mana? Atas nama Putri. Atas nama Putri. Atas nama Putri. Atas nama Putri.
depan bang, di depan sama Putri. Di dalam. Ngaku aja yang Putri siapa? Putri. Ember aja bang, ada nama Putri. Di dalam dia, di dalam. Putrinya polwan. Bof, Miss Indonesia, ikut demo. Biar gak kecolok. Pelan. Cair, Cair. Tuh. Free apa nih? Ini udah kemana sih dihajar? Cair, mantap, Bre. Lanjut, Bang. Mesin air anjing. Gue bayar rusak. Tuh. Dapat lagi anjing. Duitin nggak bang? Duitin deh. Gaden. Tuh. Wah. Banyak. Cair, Bre, cair. Ini lagi gila nih. Tuh lukisan. Cair. Mabok. Cair. Anjing apa lagi itu? Habiskan. Tabung oksigen, Bre. Dapat sepeda. Baru lagi anjing, baru. Tuh. Bukan. lumayan bah. Aku dan besi, di antara ku dan besi, cuma besi tak ada yang lain. Ku gergaji langsung ku kiloin, rayak besiku tak main-main. Walau pompaku yang pasti rutin, awalnya ku cuma Demo jalan, bisnis lancar. Ideo, tumben rem banget hari ini yang pada olahraga lari. Libur narik. tak ada yang lain. Ku gergaji langsung ku kiloin, rayap besiku tak main-main. Yang penting tuan. Besi, di antara ku dan besi, cuma besi tak ada yang lain. Ku gergaji langsung ku kiloin,
Rayap besiku tak main-main, walau pompaku yang pasti rutin. Awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan. Alumni Barak Militer nih bos. Anak, Bu mau kemana Bu? Ke si ibu, bentar, ke depan dulu, ke tukang sayur. Lupa sikat gigi. Dian Project Bro. Pov, ngajak Kang Besi ikut demo. Mod penyamar. Bang Ojol nanya, kemana bang? Kang Besi, ini LJ bantu buangin puing besi, biar gak belarakan di jalan. Kasian petugas. Gawat kalau emak udah turun ke jalan. Topping lengkap mek 10.000 mawuran. Happy ending. DE mau pegang batu, DE mau pegang kumis polisi. Ayo kumisin robot nih. Ayo kumisin nih. Mas, saya pengen nanya mengenai isu-isu demo belakangan ini yang terjadi ya Mas. Menurut Mas tuh pengertian dari demo apa ya? Sama dampak positif dan negatifnya ya Mas? Ini sih Mas, saya pengen nanya mengenai isu-isu demo ya, ini. terkait demo-demo Menurut Mas tuh isu-isu pengertian dari demo demo apa kemarin. ya? Sama Menurut dampak saya positif dan sendiri negatifnya. demo itu aksi protes atau unjuk rasa masyarakat terhadap suatu kebijakan. Nah, itu saja. Kalau dampak positif dan negatifnya? Untuk dampak positif menurut saya itu meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap isu-isu penting Kalau dan dampak mendesak. positif dan Dan dampak negatifnya? negatifnya menurut saya itu bisa menyebabkan kericuhan yang mengganggu ketertiban umum, seperti isu demo kemarin. Demo yang tidak terkontrol itu bisa menyebabkan kerusakan fasilitas umum, bahkan yang paling parah itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Itu saja. Terima kasih ya Mas atas wawancaranya. Halo warga sipil sekalian, langsung aja, kita nggak usah berlama-lama dan bertele-tele ya teman-teman. Sebelum gue mulai, gue minta kalian nonton video ini sampai habis, karena video ini harus ditonton sampai kalimat terakhir. Dan misalnya lu adalah seorang pejabat publik atau lu seorang, maka lu adalah pihak yang paling harus nonton video ini. At least kalau lu berpikir bahwa lu perlu menjaga keselamatan diri lu dan keluarga gitu. Karena ini bukan situasi yang normal dan bukan situasi yang biasa, dan harus dipahami secara holistik teman-teman. Ya, yang bakal gue bahas apa yang gue tuliskan di judul ya. Kita memahami semua rangkaian kejadian buruk ini dari penyebabnya, dari apa yang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi mari kita mulai. Oke, gue berangkat dulu dari aksi tanggal 25 Agustus 2025. Yang mana seperti yang gue bilang ke teman-teman, banyak kejanggalan dalam aksi tersebut karena satu dan hal lainnya. Pertama yang bisa kita lihat adalah ini sangat fabricated sekali di TikTok atau di platform media sosial lain. Satu narasi didengungkan oleh akun ternakan atau akun kosongan atau akun telur dengan narasi yang sama seperti ini. Kode dari Prabowo lah, strategi dan taktik Prabowo, seakan-akan antara eksekutif dan legislatif itu berada di pihak yang berlawanan, yang mana sebenarnya kita tahu itu sama aja tuh ya, pemerintah juga kan.
Nah, kedua, banyak poster-poster dan video-video AI yang menyebar di masyarakat dan itu sangat-sangat bertolak belakang dengan spirit dan semangat yang selama ini ada di setiap aksi di 1 tahun terakhir. Ketiga, yang paling janggal dan yang paling bikin aneh adalah aksi-aksi ini diprovokasi dan diinisiasi oleh akun-akun yang selama ini sangat-sangat pro pemerintahan dan akun-akun yang gak segan-segan melakukan tuduhan dan fitnah bagi orang yang berseberangan dengan mereka. Ya kalian lihat sendiri, kalian nilai sendiri nih. Ini akun-akun pro Prabowo nih, gitu kan, pro pemerintah nih, tapi melakukan hal seperti ini. Hanya banyak pihak yang berhati-hati pada aksi ini, termasuk bareng warga, beberapa organisasi limpak lain, koalisi masyarakat sipil, beberapa orang yang gue kenal yang emang mengkoordinir dengan baik selama ini, itu semua memilih untuk menarik diri atau tidak mengajak orang-orang untuk turun tanggal 25 Agustus. Tapi ya gimana orang gak turun, DPR-nya juga bodoh sih. Dan emang banyak melakukan dan mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan dan dilakukan. Terlebih lagi kita tahu penghasilan mereka gak kurang gitu loh. Kenapa masih saja isu ini berputar di hal-hal seperti ini sementara masyarakat lagi susah. Termasuk gue sendiri, gue tidak melakukan seruan atau ajakan untuk aksi dan itu jarang sekali gue lakukan. Kenapa demikian? Karena selama aksi gue sudah melihat banyak sekali kejadian dan gue merasa kayak ya itu pada akhirnya balik lagi ke pilihan pribadi masing-masing ya. Dan gue pikir ya sudah, yang penting gue datang dan gue ngelihat, gue mapping dan gue pelajari benar situasinya seperti apa gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk tetap ikut aksi tanggal 25 Agustus. Gue sekali lagi minta maaf untuk teman-teman yang ketemu gue di tanggal segitu. Gue minta foto nggak usah disebarin atau nggak usah ditunjukin gue ada di situ. Karena ada kebutuhan yang harus gue lakukan di situ, termasuk mapping tadi ya. Dan benar aja di aksi tanggal 25 Agustus itu berbeda dengan aksi yang lain. Nggak ada itu titik medis, nggak ada itu titik konsumsi, logistik dan segala macam, semuanya scattered. Tanggal jam 12 sudah ada water cannon yang ditembakkan. Udah mulai banyak masa-masa yang kita nggak tahu dari mana dan terjadilah banyak kerusuhan. Tapi satu yang perlu dicatat dan diingat, nggak semua peserta aksi di situ adalah orang bayaran atau orang suruhan. Dan gue meyakini dari apa yang gue survei dan gue tanyakan di situ, banyak yang memang benar-benar datang karena kemarahannya kepada anggota dewan kita yang seharusnya menjadi evaluasi besar-besaran. Dan yang terjadi malah banyak yang ditangkap kan para peserta aksi yang ada di bawah umur gitu. Nah, masalahnya mulai terlihat setelah apa yang terjadi di siang tanggal 25 Agustus teman-teman. Ini seperti yang kita tebak dari awal ya. Setelah aksi mulai itu muncul banyak akun-akun ternakan dan bahkan influencer juga gitu ya yang menarasikan satu kalimat yang sama. Ini kemana orang-orang yang aksi kemarin? Wah, mahasiswa nggak turun ya, duitnya nggak cair dan lain sebagainya, dan menyerang orang-orang yang spesifik gitu loh. Bisa kayak Regen itu masih jadi korban serangan sampai sekarang. Baskara, Budi di Twitter, akun bareng warga dan lain sebagainya, semuanya tuh menggeruduk dengan narasi yang sama. Wah, nggak turun bla bla. Apakah gue kena? Ya, gue juga kena. Tapi bedanya adalah kita one step ahead daripada mereka gitu. Once mereka keluarin narasi itu, akhirnya kita keluarin foto gue di situ dan selesai di situ. Akhirnya yang menyerang itu pada tutup akun semua, takut terdeteksi dari mana. Kita coba trace satu-satu, mereka udah hilang semua. Dan dari situ serangan seperti itu mereda. Tapi di sini kan ada question mark besar ya. Siapa sih sebenarnya? Kalaupun dari inside jobnya pemerintah, siapa yang menginisiasi? Dan itu harus jadi pertanyaan paling besar. Tapi buru-buru ini kelar, buru-buru ini selesai. Karena kita tahu kondisi yang tidak kondusif itu akan merugikan semua pihak kan. Orang mau bekerja, orang mau berdagang, orang mau melakukan aktivitas masing-masing. Ya tidak ada orang yang nyaman dan akan bahagia ketika negara ini rusuh, nggak ada. Makanya kalau ngomong soal kerusuhan atau keributan jangan disalahkan masyarakat terus. Pemerintah jangan buat api supaya jangan buat trigger, jangan buat kita panas, yang buat kita marah dengan kebijakan-kebijakan yang aneh, dengan ucapan-ucapan yang aneh, dengan tindakan yang aneh, dengan prioritas yang aneh juga gitu. Jadi jangan terus-terusan blaming masyarakatnya, sekali-kali evaluasi lah gitu loh, maksud gue. Ada nggak apa-apa memperbaiki sesuatu yang emang sudah nggak baik, itu nggak apa-apa gitu loh. Itu yang membuat banyak orang bingung gitu. Ternyata belum selesai satu masalah ini, 1 hari sebelum kejadian demo keluar lagi ucapan anggota DPR Ahmad Syaroni ya, yang sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat itu tolol untuk mengatakan pembubaran DPR. Kayak nggak cukup dia bilang masyarakat tolol, dia bilang peserta demo yang anarkis itu brengsek walaupun di bawah umur gitu. Tolol dan brengsek, 2 kata dari seorang anggota dewan kepada rakyatnya gitu. Tolol dan brengsek. Yang mana dia nggak akan pernah jadi anggota dewan tanpa suara dari rakyatnya gitu.
Dan orang ini kan track recordnya sangat songong, pongah, dan congkak gitu, karena dia ngerasa punya duit, karena dia ngerasa punya power, karena dia ngerasa punya pasukan, punya jabatan, punya koneksi kan. Jadi selama ini kalau ada yang mengkritik, dia trolling balik, dia serang balik, dia olok-olok dan lain sebagainya, mau kayak gimana pun, dan bahkan dia segitu bangganya bisa membicarakan orang-orang gitu kan. Dan selama ini banyak yang takut, banyak yang bungkam, banyak yang terganggu, tapi yang nggak bisa apa-apa, dan orang ini makin menikmati kedikdayaannya gitu. Termasuk yang terakhir juga diajak debat sama salah satu diaspora, malah diasporanya diolok-olok di media sosial. Ya akhirnya gue sambar lagi, lu yang brengsek gitu. Gue mau di penjara juga nggak apa-apa gitu untuk ngatain lu brengsek gitu. Siapapun pertemukan gue nggak akan mundur di penjara, gue serahin tangan, gue bilang. Tapi lu brengsek, dan semua hal buruk yang terjadi di sini salah satu penyebabnya adalah mulut sampah lu. Dan update terakhir dia udah diturunkan dari jabatannya sebagai ketua fraksi, dipindah ya kalau nggak salah, nggak tahu bakal mengundurkan diri atau enggak, atau dipecat dari DPR. Dan dari kabar burung yang beredar gitu, dari dia udah OTW ke Singapura, nggak tahu ngapain ke situ. Ya, semoga lah dia nggak sepencut itu untuk kabur. Itu kan bertolak belakang dengan image yang berusaha dia bangun terus ya, savage, Tony Stark Indonesia, self claim kayak gitu dan lain sebagainya. Dan dia juga salah satu penyebab semua ini jadi berantakan sekali. Ternyata ucapan Sharon ini bikin nyiram bensin ke api aja gitu. Tanggal 28 Agustus itu demo lebih terorganisasi, lebih tahu siapa penanggung jawabnya, siapa yang mulai. Ada partai buruh, ada serikat buruh, ada mahasiswa, ada kelompok rimpang, ada koalisi masyarakat sipil. Jadi jelas identitinya masing-masing, bersuara, berorasi. Sampai siang semuanya berjalan dengan tertib dan lancar. Buruh mulai pulang satu-satu, ya PB ya, terus ada serikat buruh yang masih bertahan, mahasiswa mulai datang, ya memanas tapi masih dalam koridor wajar gitu sampai sore. Dan akhirnya waktu itu gue ngeliat, oh ya udah ada titik medis, sudah ada titik logistik dan lain sebagainya. Nah sebelum pamit itu, karena gue ada podcast nih sama Malaka maghrib, salah satu kelompok ojek online waktu itu manggil gue gitu, Bang Ferry gitu, ya terus gue samperin, terus kita bercanda gitu, ada ya sekitar 8 orang ya ngobrol-ngobrol gitu kan. Wah kalian ngapain di sini? Ya kita ojol konten bang gitu. Wah handphonenya bagus-bagus ya gitu. Gimana bodoh sekarang? Salam satu aspal. Terus kita foto-foto karena dulu gue juga pernah narik ya. Jadi cerita, dan itu jadi salah satu momen paling hangat yang gue rasain di situ ya. Karena iya banyak banget cerita dan mereka semua tuh ramah-ramah gitu loh, ramah-ramah banget gitu, ceng-cengan gitu. Itu lucu banget lah pokoknya di bawah jembatan itu. Dan gue terima kasih ke salah satu mahasiswi yang mau motoin kami waktu itu. Dan ya sudah, gue pulang, gue pamit. Terus salah satu mbak ya ada perempuan juga tuh di kelompok ojol itu yang bilang, wah Bang Ferry sehat-sehat, jangan mati cepat-cepat ya katanya. Gue bilang juga, iya kalian juga pulang lah, udah mau peak hour, gue bilang. Ini kan kali 2 ya, kalau dulu ya kali 3 ya udah gitu. Udah gue sampai ke Malaka, gue podcast, gue buka sosial media, dan ya kejahatan dan kebrutalan itu terjadi ya. Mobil Barakuda menggiling, kita lihat, kita semua sama-sama melihat mobil Barakuda menggiling salah satu ojol dan ya ternyata di luar video itu pun masih banyak ada korban lain, dan seperti yang kita ketahui ya ada korban jiwa, ada meninggal. Artinya udah lebih dari 1 nyawa yang melayang. 1 nyawa aja udah berharga teman, dan itu sangat-sangat menyayat hati sebenarnya. Sekarang apa yang terjadi setelahnya? Hari ini tuh kemarahan itu sudah nggak bisa lagi kita petakan, kita mapping, aksi itu bisa terjadi di mana-mana, dan ini adalah momen yang paling genting ya teman-teman, karena apapun bisa terjadi, apapun bisa ditunggangi, apapun bisa disusupi, dan semua pintu untuk menuju hal yang buruk itu sudah mulai terbuka satu persatu. Ya kita lihat kan aksi sudah titiknya udah nggak tahu lagi di mana, di setiap titik kita udah melihat aksi gitu, atau kita lihat seruan-seruan yang sifatnya sangat-sangat provokatif untuk saudara-saudara kita ras minoritas atau agama minoritas di Indonesia. Kita mulai melihat ada banyak seruan-seruan yang tidak masuk akal dan beberapa kondisi yang cukup sangat mencekam gitu. Nah untuk itulah video ini gue buat teman-teman. Kalau kalian berpikir apa yang harus kita lakukan sekarang, yang harus kita lakukan sekarang adalah bertahan hidup. Jangan gampang terpancing, terprovokasi. Dicek apapun yang kalian lihat, saksikan dan dengar. Kasih ruang untuk berpikir dengan jelas teman-teman. Semarah apapun lu, seemosi apapun lu. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang berusaha mengambil keuntungan dari situasi ini semua. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Jangan sampai negara ini harus jatuh pada darurat militer. Nah buat pemerintah, kalian adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dari semua kerusuhan dan keributan ini.
maaf saja tidak cukup. Kita butuh tanggung jawab yang lebih. Kita butuh ada yang takes the responsibility. Kita butuh evaluasi besar-besaran. Kita butuh perubahan besar-besaran. Mau itu presiden, ketua DPR, Kapolri, Panglima dan lain sebagainya. Dan kita butuh masyarakat tahu siapa yang bersalah, masyarakat tahu sedang diapakan mereka-mereka yang bersalah ini, apa tindakannya, jangan di-fabricated lagi, jangan di-twist-twist lagi, jangan ada dilindungi, jangan dikasih keringanan kehukuman, jangan biarkan anggota DPR itu kabur setelah membuat semua kekacauan. At least di momen kayak gini, kalau kalian benar-benar menyayangi nyawa kalian sendiri dan jabatan yang benar-benar kalian perjuangkan itu, ya lakukanlah hal yang benar gitu. Semua kebijakan-kebijakan kayak naikin gaji lah, apalah, batalin. Kalau ada yang harus dicopot dari posisinya, copot. Jangan jadi pengecut aja Bapak Ibu semua. Apalagi sih yang bisa bikin kalian jadi pengecut. Kalian udah punya uang, posisi, jabatan, pengaruh. Itu nggak cukup untuk membuat kalian menjadi seseorang yang punya mental yang benar gitu. Bukan seseorang yang kabur setelah membuat masalah segitu banyak. Jadi itu sih, kalau mau situasi ini aman dan terkendali, tidak ada darurat militer, tidak ada kerusuhan, tidak terjadi semua catatan sejarah yang kelam, maka pemerintah harus melakukan dan mengambil tindakan gitu. Ya nggak cukup gestur, sekarang udah nggak cukup lagi good PR, udah nggak cukup lagi gestur, harus ada tindakan yang jelas. Harus ada peraturan yang dicabut, harus ada orang yang bertanggung jawab, harus ada tindakan yang jelas, harus ada perubahan besar-besaran. Seperti yang gue bilang gitu loh. Mungkin ada ribuan pejabat dengan ratusan ribu pasukan di bawahnya, tapi rakyat Indonesia itu ada ratusan juta. Dan kalian nggak pernah bisa mengira sebesar apa api yang bisa dibuat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi lakukanlah hal yang benar kali ini gitu. Kita sama-sama mau tinggal di republik yang damai, republik yang adil, dan republik yang baik untuk anak cucu kita. Itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.